Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya Norma Fitria akan membahas tentang pembelajaran terkait ghibah dan tabayun. Nah, langsung aja terkait pembelajarannya, yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Saya ada kata-kata di mana jangan ceritakan apapun tentang diri kita kepada orang yang menyukai kita, karena orang yang menyukai kita tidak membutuhkan itu, dan jangan pernah menceritakan tentang diri kita kepada orang yang membenci kita, karena kemungkinan besar orang tidak akan mempercayai itu. Oke, lanjut. Untuk pembelajaran mengenai ghibah ini ada pengertiannya, yaitu ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain, yang mana dalam Islam melarang umatnya untuk ghibah, karena ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Lalu ada cara menghindari ghibah. Yang pertama, bisa kita dengan cara berkumpul dengan orang yang saleh, karena dampak dari kita berkumpul dengan orang yang tepat itu bisa kita rasakan. Misalkan ada yang berkumpul dengan orang yang tidak saleh, maka kita akan mengikuti orang-orang itu. Dan begitupun sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan orang saleh, maka kemungkinan besar kita akan mengikutinya juga. Nah, yang kedua itu adalah menyadari diri bahwa Allah SWT membenci seorang yang menggunjing saudaranya. Kebaikan dan kekurangan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Jadi, apa yang kita bilang, kita sebutkan, itu bisa berban kembali lagi pada kita. Begitu, kita menyebutkan baik kepada seseorang, hal baik itu juga akan kembali kepada kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita ngomong atau bicara tidak baik, maka pembicara itu akan kembali kepada kita. Lalu ada yang ketiga terkait berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Jadi jangan pernah membicarakan kejelekan orang lain, tapi berbenah diri apakah kita sudah baik. Nah, itu yang harus kita usahakan untuk diperbaiki terus. Oke, lanjut. Ada yang keempat, yaitu menjaga lisan. Ghibah bisa disebabkan karena lidah dan mulutnya tidak dijaga dengan baik. Maka dalam Islam pernah disebutkan, bicaralah dengan baik dan hati-hati, karena lidahmu adalah seperti pisau tajam, bisa melukai seseorang gitu. Lalu yang kelima yaitu berpikir positif. Berpikirlah buruk hendaknya diubah menjadi pikiran baik. Jadi kalau kita berpikir buruk jangan pernah disebutkan, dan ubahlah menjadi pemikiran yang baik. Nah, selanjutnya itu ada tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang suatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Sudah jelas di situ disebutkan mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Jadi cara menghindari ghibah pun sebenarnya kita itu harus benar-benar mencari kejelasannya, apakah berita itu betul atau tidak, dan jangan mencela atau menjelekkan seorang begitu. Lanjut. Nah, ini ada terkait wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatannya. Itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, ini untuk pemateri selanjutnya, yaitu pemateriannya terkait tabayun pada media sosial. Bagaimana kalian bertabayun dalam media sosial? Media sosial yang online memudahkan saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi informasi, dan
mendapatkan isi. Jadi tahu sendiri, yaitu media sosial sekarang ini sangat banyak peminatnya, sangat banyak menggunakan, juga banyak yang istilahnya itu mengetik karena berpendapat kita tidak secara langsung di situ, maka kita berpendapatnya itu ya terserah gitu. Nah, itu yang perlu dijaga, jangan sampai melukai seseorang. Langsung aja untuk terkait yang tadi, itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Nah, ini teman-teman bisa dibaca dengan cermat, dan pasti teman-teman sudah tahu perihal menggunakan media sosial yang bijak. Nah, sekian pembelajaran terkait ghibah dan tabayun. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan ilmu sedikit dari saya ini sebagai referensi buat teman-teman. Begitu aja, jika dari saya banyak perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.